Aulia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, suara jeritan ibunya masih bergema di telinganya seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Malam itu ketika dia akhirnya mengakui cintanya pada Sari di depan keluarga, ayahnya langsung melemparkan piring ke dinding, pecahannya berhamburan seperti hati Aulia yang hancur. "Kau bukan anakku lagi," teriak ayahnya, dan dalam sekejap, dia diusir dari rumah yang selama ini menjadi tempat perlindungannya di pinggiran Jakarta. Kini, di ruangan sempit yang mereka sebut rumah aman, Aulia duduk di sudut, lututnya menempel di dada, mencoba menahan air mata yang tak henti mengalir. Rumah aman ini bukanlah tempat berlindung, itu adalah pusat rehabilitasi yang didanai oleh kelompok konservatif, tempat di mana orang seperti dia diobati dari apa yang mereka anggap sebagai penyakit. Dinding-dinding putih steril itu membuatnya merasa seperti binatang yang dikurung, dan setiap hari, sesi konseling memaksa dia untuk menyangkal perasaannya terhadap Sari. Tapi bagaimana bisa? Sari adalah napasnya, cahaya di tengah kegelapan masyarakat Indonesia yang masih memandang cinta sejenis sebagai dosa besar. Aulia mengingat pertama kali bertemu Sari 3 tahun lalu, di sebuah kai kecil di kawasan Blok M. Saat itu, Aulia baru saja lulus kuliah dan bekerja sebagai guru musik di sekolah swasta. Sari, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang selalu penuh keyakinan, datang sebagai orang tua murid yang mengantar adiknya. Percakapan mereka dimulai dari nada-nada piano, tapi segera berubah menjadi obrolan panjang tentang mimpi dan kekecewaan hidup. Sari adalah seorang jurnalis lepas, sering menulis tentang isu sosial, termasuk hak-hak minoritas. "Kau punya suara yang indah," kata Sari suatu hari, setelah mendengar Aulia bernyanyi di acara sekolah. Kata-kata itu seperti api yang menyala di dada Aulia, membakar rasa yang selama ini dia tekan. Hubungan mereka berkembang pelan, tapi pasti. Pertemuan rahasia di taman kota, pesan-pesan malam yang penuh kerinduan, dan akhirnya, ciuman pertama di bawah hujan deras yang menyembunyikan air mata bahagia mereka. Tapi di Indonesia, di mana undang-undang belum sepenuhnya melindungi komunitas LGBT, cinta mereka seperti bom waktu. Keluarga Aulia, yang taat beragama dan konservatif, selalu menekan dia untuk menikah dengan pria pilihan mereka. "Kau harus punya keluarga normal," kata ibunya berulang kali, tanpa tahu bahwa hati Aulia sudah milik orang lain. Sekarang, di rumah aman ini, Aulia merasa dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Mereka yang seharusnya melindungi, justru mengirimnya ke sini atas saran seorang ustaz yang mengklaim bisa menyembuhkan orientasi seksualnya. Setiap pagi, dia dipaksa mendengarkan ceramah tentang dosa dan neraka, sementara pikirannya melayang ke Sari. Apakah Sari tahu dia di sini? Apakah dia mencari? Aulia tak punya ponsel, semuanya dirampas saat dia dibawa paksa. Rasa takut dan marah bergantian menguasai hatinya, membuatnya sulit bernapas. Pada hari ketiga, seorang konselor bernama Bu Ratna datang ke kamarnya. Wanita paruh baya itu duduk di depan Aulia dengan senyum yang dipaksakan. "Kau harus menerima bahwa ini bukan jalan Tuhan," katanya lembut, tapi nada suaranya penuh penghakiman. Aulia menatapnya tajam. "Apa yang kau tahu tentang cinta saya?" balasnya, suaranya gemetar. Bu Ratna menggelengkan kepala. "Ini bukan cinta, nak. Ini godaan setan. Keluargamu ingin yang terbaik untukmu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, tapi Aulia tak mau menyerah. Di dalam hatinya, dia tahu ini bukan penyakit, ini adalah bagian dari dirinya. Malam itu ketika lampu dimatikan, Aulia mulai bernyanyi pelan. Suaranya yang merdu, yang biasa membuat murid-muridnya terpesona, kini menjadi senjata. Lagu tentang kebebasan, tentang cinta yang tak bisa dipenjara. Suara itu merembes melalui dinding tipis, mencapai telinga penghuni lain yang juga dikurung karena alasan serupa.
Seorang gadis muda di kamar sebelah mulai menangis, dan tiba-tiba rumah aman itu tak lagi sunyi. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, meski Aulia belum tahu. Sementara itu, di luar, Sari mondar-mandir di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Berita tentang Aulia menghilang datang dari teman bersama. Keluarga Aulia mengatakan dia sedang berobat. Sari tahu itu kode untuk rumah rehabilitasi. Hatinya sakit membayangkan Aulia sendirian di sana. Sebagai jurnalis, Sari pernah menulis tentang kasus serupa, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih bergulat dengan isu di tengah pengaruh agama dan budaya. Tapi ini berbeda, ini tentang orang yang dia cintai. Sari memutuskan untuk bertindak. Dia menghubungi rekan-rekannya di media, mencari informasi tentang lokasi rumah aman itu. "Kau gila, Sari. Ini bisa bahaya," kata sahabatnya, tapi Sari tak peduli. Dia siap membayar harga apapun untuk membawa Aulia kembali. Malam itu, dia duduk di depan komputer, mengetik artikel rahasia tentang praktik rehabilitasi paksa, berharap itu bisa menjadi kunci untuk membebaskan Aulia. Tapi di balik keberaniannya, ada ketakutan. Bagaimana jika ini justru memperburuk situasi? Bagaimana jika keluarga Aulia membalas dengan lebih kejam? Di rumah aman, Aulia terus bernyanyi setiap malam. Suaranya menjadi simbol perlawanan bagi penghuni lain. Seorang pria muda bernama Andi, yang dikurung karena gay, mulai bergabung menyanyi dari kamarnya. Lambat laun, rumah itu berubah dari tempat penindasan menjadi sarang pemberontakan kecil. Tapi pengelola mulai curiga. Pada suatu pagi, Aulia dipanggil ke ruang direktur. "Kau mengganggu ketenangan di sini," kata pria itu dingin. Aulia tersenyum tipis. "Ketenangan? Ini penjara." Jawabannya itu membuatnya dihukum isolasi, tapi semangatnya tak padam. Dia tahu suaranya akan terus bergema sampai Sari mendengarnya. Sari menyusup ke dalam kegelapan malam, hati berdegup kencang saat dia mendekati pagar rumah aman di pinggiran Bogor. Informasi dari kontaknya di LSM Hak Asasi Manusia membawanya ke sini, tapi risiko besar mengintai. Jika tertangkap, dia bisa dituduh penculikan atau lebih buruk lagi, dihadapkan pada hukum yang masih ambigu terhadap isu di Indonesia. Tapi gambar Aulia yang tersiksa di benaknya membuatnya maju. Di dalam, Aulia duduk di ruang isolasi, tubuhnya lelah tapi matanya penuh api. Hukuman itu membuatnya kehilangan hak makan malam, tapi itu tak menghentikan pikirannya dari merencanakan pelarian. Dia ingat kata-kata Sari dulu, "Cinta kita bukan dosa, itu kekuatan." Kata-kata itu kini menjadi mantra. Tapi keraguan mulai menyusup. Bagaimana jika orang tuanya benar? Bagaimana jika masyarakat Indonesia tak pernah menerima mereka? Inner ini membuatnya gelisah, antara setia pada hati atau menyerah pada tekanan. Sementara itu, di rumah keluarga Aulia di Jakarta, ibunya, Bu Siti, duduk di teras dengan air mata mengalir. Keputusan mengirim Aulia ke rumah aman datang dari ayahnya, tapi Bu Siti tak bisa tidur nyenyak sejak itu. Dia mencintai anaknya, tapi ajaran agama yang dia pegang teguh membuatnya percaya ini adalah jalan terbaik. "Tuhan akan memakan jika kita bertobat," gumamnya sendirian. Tapi di hati kecilnya, ada keraguan, apakah cinta Aulia benar-benar salah? Masyarakat sekitar, dengan gosip mereka, menambah beban. Tetangga mulai berbisik, dan Bu Siti merasa malu, tapi juga rindu pada putrinya. Sari akhirnya berhasil menyelinap masuk melalui pintu belakang yang tak terkunci, berkat bantuan seorang staf yang diam-diam mendukung. Jantungnya berhenti sejenak saat melihat Aulia melalui jendela kecil ruang isolasi. "Aulia," bisiknya. Aulia menoleh, matanya melebar karena tak percaya. Mereka berpelukan melalui jeruji, air mata bercampur.
Aku akan keluarkan kau dari sini, janji Sari. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, alarm berbunyi. Pengawal datang dan Sari dipaksa lari, meninggalkan Aulia dengan janji yang tergantung. Keesokan harinya, Aulia dihadapkan pada ayahnya yang datang berkunjung. Pria itu duduk kaku, matanya penuh kemarahan. "Kau masih keras kepala?" tanyanya. Aulia menatapnya. "Ayah, ini aku yang sebenarnya. Mengapa kau tak bisa menerima?" Jawaban itu memicu pertengkaran sengit. Ayahnya menceritakan masa kecil Aulia, bagaimana dia berharap putrinya hidup normal seperti saudara-saudaranya. Tapi Aulia balas dengan cerita tentang penderitaannya, tentang bagaimana menyembunyikan diri membuatnya hancur. Ini adalah konfrontasi pertama yang jujur, tapi berakhir dengan ayahnya pergi sambil menggelengkan kepala. Sari kembali ke apartemennya merasa gagal. Dia menghubungi Ilsem lagi, merencanakan aksi hukum. Tapi di tengah itu, dia mendapat telepon dari Bu Siti. "Jangan dekati anakku lagi," ancamnya, tapi suaranya gemetar. Sari merasakan celah. "Bu, Aulia menderita. Ini bukan pilihan, ini siapa dia." Percakapan itu menjadi titik balik bagi Bu Siti, yang mulai mempertanyakan keyakinannya. Di Indonesia, di mana agama dan budaya saling terkait, perubahan seperti ini jarang, tapi mungkin. Aulia, di rumah aman, mulai membangun aliansi dengan penghuni lain. Andi, pria gay itu, berbagi ceritanya tentang keluarga yang menolaknya. Mereka berbicara tentang mimpi bebas, tentang masyarakat yang perlu berubah. Tapi pengelola semakin ketat, sesi konseling bertambah, dengan ancaman obat-obatan jika tak patuh. Aulia merasa tekanan itu seperti beban berat, tapi itu juga membangkitkan kekuatannya. Dia mulai menulis lirik lagu di secari kertas, tentang perjuangan mereka. Di luar, Sari menerbitkan artikel anonim tentang rumah aman, mengungkap praktik ilegal mereka. Respons masyarakat campur aduk, ada yang mendukung, ada yang mengecam. Keluarga Aulia marah besar, tapi itu juga membuat Bu Siti berpikir ulang. Dia diam-diam mengunjungi Aulia, membawa makanan. "Makan ibu," katanya pelan. Aulia memeluknya, tapi tak memakan sepenuhnya. Ini adalah awal rekonsiliasi, tapi penuh luka. Sementara itu, ayah Aulia mendapat tekanan dari tetangga yang membaca artikel. Dia merasa dikhianati, tapi juga takut kehilangan putrinya selamanya. Konflik internalnya mencapai puncak saat dia bertemu Sari secara tak sengaja di KAI. "Kau yang merusak anakku," tuduhnya. Sari balas dengan tenang, "Saya mencintainya, Pak. Itu bukan rusak, itu kebahagiaan." Pertemuan itu meninggalkan ayah Aulia gelisah, mempertanyakan nilai-nilainya. Aulia terus bernyanyi, suaranya kini didengar oleh lebih banyak orang melalui rekaman rahasia yang diselundupkan keluar. Itu menjadi viral di media sosial, meski anonim. Masyarakat mulai berdebat tentang hak di Indonesia, dengan tagar yang menyebar. Tapi bagi Aulia, ini bukan tentang ketenaran, ini tentang kebebasan. Dia tahu harga yang dia bayar tinggi tapi layak. Gelombang protes kecil mulai muncul di depan rumah aman, dipicu oleh artikel Sari yang kini menyebar luas. Polisi datang untuk menjaga ketertiban, tapi suara demonstran, kebanyakan aktivis muda, menggema, "Bebaskan mereka. Cinta bukan dosa." Aulia mendengarnya dari dalam, hatinya berbunga. Tapi pengelola panik, memindahkan penghuni ke lokasi lebih aman. Aulia dipaksa naik an gelap, pikirannya penuh ketakutan. Kemana mereka dibawa? Apakah ini akhir? Sari, di tengah kerumunan, melihat an itu pergi. Dia mengejar dengan motornya, tapi kehilangan jejak di lalu lintas Bogor yang padat. Keputusasanya mencapai puncak, dia menangis di pinggir jalan, merasa gagal lagi.
Tapi seorang aktivis mendekat, menawarkan bantuan. Kami punya jaringan, katanya. Sari bergabung dengan mereka, merencanakan operasi penyelamatan. Ini berisiko, jika gagal, dia bisa dipenjara. Tapi untuk Aulia, dia siap mengorbankan segalanya. Di lokasi baru, sebuah rumah terpencil di lereng gunung, Aulia dikurung lebih ketat. Tidak ada jendela, hanya lampu neon yang menyilaukan. Konselor baru, seorang pria keras bernama Pak Hadi, memaksa dia menonton ide propaganda tentang kehidupan normal. Aulia menolak, tapi tubuhnya lemah karena kurang makan. Konflik batinnya semakin dalam, apakah perjuangannya sia-sia? Apakah masyarakat Indonesia siap berubah? Dia ingat masa kecilnya, di mana ayahnya mengajarinya nilai-nilai tradisional, dan bagaimana itu bertabrakan dengan identitasnya sekarang. Bu Siti, di rumah, bertengkar hebat dengan suaminya. Kau lihat apa yang kau lakukan. Anak kita menderita, jeritnya. Ayah Aulia diam, tapi di matanya ada penyesalan. Dia mulai membaca artikel tentang LGBTI, mencoba memahami. Ini adalah perubahan lambat, tapi signifikan di tengah masyarakat yang masih konservatif. Tetangga mulai menjauh, membuat keluarga itu terisolasi, tapi itu juga membuka mata mereka. Sari dan tim aktivis melacak lokasi baru melalui Inorman. Mereka menyusun rencana, menyusup saat malam, mematikan listrik, dan membebaskan penghuni. Sari ragu, ini seperti ilmu, tapi nyata dengan konsekuensi mematikan. Dia menelepon Bu Siti secara rahasia. Bantu kami, Bu. Untuk Aulia. Bu Siti terdiam lama, lalu setuju. Pengkhianatan terhadap suaminya ini membuatnya gemetar, tapi cinta ibu mengalahkan segalanya. Malam operasi tiba. Sari menyelinap masuk, hati berdegup. Dia menemukan Aulia di ruang bawah tanah, kurus dan lelah. Sari, bisik Aulia. Mereka berpelukan, tapi tiba-tiba, Pak Hadi muncul dengan pistol. Kalian tak akan keluar, ancamnya. Konfrontasi dramatis terjadi, Sari bernegosiasi, menceritakan cerita mereka untuk melunakkan hati pria itu. Pak Hadi, yang ternyata punya saudara gay yang bunuh diri karena tekanan, mulai ragu. Akhirnya, dia melepaskan mereka, tapi dengan peringatan, jangan kembali. Aulia bebas, tapi trauma tetap. Mereka bersembunyi di rumah aman aktivis di Jakarta. Di sana, Aulia bertemu ayahnya lagi, yang datang atas desakan Bu Siti. Makan ayah, katanya pelan. Aulia menangis, memakan tapi tak lupa. Ini adalah momen rekonsiliasi, tapi penuh luka. Masyarakat masih mengecam, ancaman online datang bertubi. Sari dan Aulia harus memilih, lari ke luar negeri atau tetap bertarung. Artikel Sari menjadi buku, menceritakan kisah mereka. Itu memicu debat nasional tentang hak LGBT di Indonesia, dengan dukungan dari selebriti dan politisi progresi. Tapi oposisi kuat, demo kontra muncul, menuduh mereka merusak moral bangsa. Aulia mulai bernyanyi lagi, kali ini di acara rahasia, suaranya menjadi simbol perlawanan. Tapi harga yang dibayar, teman hilang, pekerjaan Sari terancam. Bu Siti menjadi pendukung diam-diam, bergabung dengan kelompok orang tua LGBT. Perubahan ini membuatnya kehilangan teman lama, tapi memberi kedamaian. Ayah Aulia lambat berubah, tapi mulai menerima. Konflik etis muncul, apakah memakan berarti melupakan? Aulia bergulat dengan itu setiap hari. Sari dan Aulia memutuskan tetap di Indonesia, bertarung untuk perubahan. Tapi ancaman nyata datang, kelompok radikal menarget mereka. Suatu malam, batu dilempar ke jendela mereka, dengan catatan ancaman. Ketakutan kembali, tapi itu memperkuat ikatan mereka. Debat nasional memanas, talk show mengundang Sari untuk berbicara. Di studio, dia menghadapi panel konservatif yang menuduhnya memprovokasi.
Ini bukan budaya kita, kata seorang ulama. Sari balas dengan data, ribuan orang menderita karena diskriminasi. Ini tentang hak manusia. Penonton terbagi, ada tepuk tangan, ada cemoohan. Aulia menonton dari rumah, bangga tapi cemas. Ini adalah puncak ketegangan, di mana pilihan mereka memengaruhi banyak orang. Di rumah, Aulia dan Sari bertengkar pertama kali sejak pelarian. Kau terlalu berisiko, kata Aulia. Sari menggeleng. Jika tak sekarang, kapan? Konflik ini mengungkap kerapuhan mereka. Aulia ingin aman, Sari ingin perubahan. Tapi cinta mereka menang, mereka berdamai dengan pelukan, menyadari pengorbanan bersama. Ayah Aulia akhirnya bergabung dengan keluarga untuk makan malam. Suasana tegang, dia meminta maaf secara tulus. Ayah salah, katanya. Aulia memakan, tapi meminta komitmen, dukung hak kami. Ini adalah titik balik, di mana keluarga mulai menyembuhkan luka. Tapi masyarakat luar masih keras, petisi untuk melarang rumah aman beredar, tapi juga kontrapetisi. Sari mendapat tawaran kerja di luar negeri, kesempatan melarikan diri. Dia ragu, meninggalkan Indonesia berarti meninggalkan perjuangan. Aulia mendukung apapun, tapi hati kecilnya ingin tetap. Keputusan ini penuh dilema etis, bertahan dan berisiko, atau pergi dan selamat. Mereka memilih bertahan, tapi dengan rencana cadangan. Ancaman meningkat, Sari dikejar oleh orang tak dikenal. Mereka pindah ke tempat aman, tapi paranoia muncul. Aulia mulai depresi, mengingat trauma rumah aman. Dia mencari terapi, belajar mengelola konflik inner. Ini adalah AC pemulihan, di mana mereka belajar bahwa cinta butuh kekuatan. Bu Siti menjadi advokat, berbicara di forum kecil. Perubahannya menginspirasi, tapi membuat ayah Aulia cemburu. Mereka bertengkar, tapi akhirnya bersatu untuk mendukung Aulia. Keluarga ini menjadi contoh rekonsiliasi di tengah masyarakat yang terpecah. Aulia merilis lagu pertamanya secara online tentang perjuangan LGBTI. Itu menjadi hit, dengan jutaan views. Tapi backlash datang, akunnya diretas, ancaman kematian. Sari melindunginya, tapi merasa bersalah karena memulai semuanya. Konflik ini menguji hubungan mereka. Di puncak, mereka diundang ke konferensi hak asasi di Bali. Di sana, Aulia bernyanyi di depan ratusan orang, suaranya merobek hati pendengar. Tapi saat pulang, mobil mereka diserang. Kecelakaan kecil, tapi cukup untuk membuat mereka sadar, harga perjuangan tinggi. Mereka pulih, tapi luka fisik dan emosional tetap. Sari memutuskan mundur sementara dari media, fokus pada hubungan mereka. Aulia setuju, mereka butuh waktu. Tapi api perlawanan tak padam, mereka mendukung dari belakang. Akhirnya, masyarakat mulai bergeser pelan. Undang-undang baru diusulkan untuk melindungi LGBT, meski masih kontroversial. Kisah mereka menjadi inspirasi, tapi juga peringatan tentang biaya. Setelah kecelakaan, Aulia dan Sari hidup lebih hati-hati, tapi tetap aktif di komunitas bawah tanah. Aulia mengajar musik secara priat, menginspirasi murid-murid muda yang bergumul dengan identitas. Sari menulis buku tentang pengalaman mereka, yang menjadi bestseller diam-diam, tapi bayang trauma masih ada. Mimpi buruk Aulia tentang rumah aman sering membangunkannya malam hari. Keluarga mereka sepenuhnya mendukung sekarang. Ayah Aulia bahkan berbicara di acara keluarga LGBT, berbagi perjalanannya dari penolakan ke penerimaan. Bu Siti menjadi ibu bagi banyak anak yang diusir keluarga. Perubahan ini tak mudah, mereka kehilangan teman, tapi mendapat keluarga baru. Tapi masyarakat Indonesia masih terpecah. Demo pro dan kontra terus terjadi, dengan isu menjadi topik panas di pemilu. Aulia dan Sari menjadi simbol, tapi itu juga membuat mereka target.
Suatu hari, Sari mendapat ancaman serius, kalian akan mati. Mereka melapor ke polisi, tapi respons lambat, mencerminkan bias sistemik. Di momen releksi, Aulia bertanya pada Sari, apakah semua ini layak? Sari tersenyum. Ya, karena kita bebas sekarang. Jawaban itu memperkuat mereka, tapi juga menimbulkan pertanyaan etis, berapa banyak yang harus dikorbankan untuk perubahan. Tahun berlalu, dan kisah mereka menginspirasi generasi baru. Aulia merilis album dengan lagu-lagu tentang cinta dan perlawanan. Konser rahasia mereka penuh dengan penonton yang beragam. Tapi di balik panggung, mereka bergulat dengan kelelahan. Akhirnya, di sebuah pantai di Bali, mereka memperbarui janji cinta mereka secara pribadi. Di bawah matahari terbenam, Aulia bernyanyi untuk Sari, suaranya yang dulu merobek sangkar kini menyembuhkan luka. Tapi perjuangan belum berakhir, masyarakat masih perlu waktu. Kisah ini menunjukkan bahwa cinta bisa mengubah, tapi dengan harga tinggi. Konflik, pengkhianatan, dan pengorbanan membentuk mereka menjadi lebih kuat. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa masyarakat harus memaksa perubahan, atau perubahan datang dari dalam hati setiap individu?